Bab 436. Berhasil menyerap api dunia bawah, menghasilkan XP. 8.300.000 XP, 8.400.000 XP, 8.500.000 XP. Yi Tianyun menyerap begitu banyak XP sekaligus. Ini semua berkat kartu XP yang masih aktif. Yi Tianyun tahu bahwa biasanya dia hanya akan mendapatkan sekitar 70.000 hingga 100.000 XP untuk api ini. Dia tahu bahwa dia harus memastikan untuk mendapatkan XP sebanyak mungkin jika kartu XP masih aktif. Karena daya serap Yi Tianyun yang luar biasa, dia tidak hanya menyerap api dunia bawah, tetapi juga menyerap naga kegelapan. Lagi pula, naga kegelapan hanyalah bayangan hantu, bukan makhluk hidup. Orang-orang dari Istana Langit dan Awan, serta Kekaisaran Naga Surgawi terkejut melihat pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun benar-benar kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia mampu menyerap naga kegelapan seperti ini. Sementara itu, Yi Tianyun tidak berhenti menyerap naga kegelapan. Dia tahu bahwa sesuatu sebesar naga kegelapan tidak bisa diserap dalam sekejap. Aku akan menyerap semuanya. Aku akan meluangkan waktu untuk yang satu ini, tidak perlu terburu-buru, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia terus-menerus mendapatkan banyak XP karena menyerap naga kegelapan. Setelah selesai, dia dengan cepat memeriksa jumlah total XP yang didapatnya dan menyadari bahwa dia hampir mencapai 100 juta XP. Yi Tianyun sekali lagi merasa bersyukur atas kartu XP tersebut, karena jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa mendapatkan XP sebanyak ini. Setelah merasa cukup puas, Yi Tianyun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa api dunia bawah yang dulunya membakar kota kekaisaran, kini tampak seperti api yang lemah. Yi Tianyun menyeringai, karena telah berhasil melakukan prestasi lain untuk melemahkan kaisar dunia bawah. Dia tahu bahwa kaisar pasti sedang mengawasi dari suatu tempat. Tidak heran kau bisa membunuh guru besar kekaisaran. Kau memiliki seni bela diri yang kuat untuk mendukungmu. Aku akan mengajukan tawaran kepadamu, bagaimana kalau kau bergabung dengan kekaisaran dunia bawah? Aku akan memberimu posisi utusan ilahi, yang kedudukannya hanya di bawah kaisar. Jika kau bekerja untukku, kau akan dapat mengendalikan seluruh kekaisaran dunia bawah. Aku juga bersedia berbagi setengah dari sumber daya kekaisaran denganmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Suara kaisar dunia bawah terdengar dari dalam istana, semakin membuktikan kepada Yi Tianyun bahwa kaisar memang sedang menyaksikan pertarungan itu. Setelah suara kaisar mereda, semua orang menatap Yi Tianyun. Para prajurit dunia bawah memandang Yi Tianyun dengan harapan Yi Tianyun menerima godaan tersebut, sementara pasukan dari pihak Yi Tianyun menatapnya dengan ngeri, karena Yi Tianyun menjadi musuh mereka. Godaan dari kaisar dunia bawah sulit untuk ditolak, setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Semua orang percaya bahwa kekaisaran dunia bawah pasti akan mencapai status negara ilahi jika Yi Tianyun bergabung dengan mereka. Kekaisaran naga langit tidak akan menjadi tantangan lagi. Apa ini? Apakah begini caramu menyatakan penyerahan diri? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah istana kekaisaran. Tidak, ini bukan berarti aku menyerah. Aku hanya mengakui bahwa kau kuat. Jika kita bekerja sama, kekuatan kekaisaran dunia bawah akan meningkat drastis. Kita akan mampu mencapai status negara ilahi, kata kaisar dunia bawah dengan penuh percaya diri. Baiklah, tapi aku punya satu syarat, kata Yi Tianyun dengan santai. Syaratnya? Sebutkan. Aku akan berusaha memenuhi syaratmu, kata kaisar dunia bawah dengan rasa ingin tahu. Ia sangat ingin Yi Tianyun bergabung dengan kekaisaran dunia bawah, karena Yi Tianyun telah lama mendambakan status negara ilahi. Ren Long dan yang lainnya menatap Yi Tianyun dengan ngeri. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun benar-benar ingin bergabung dengan kekaisaran dunia bawah. Tuan rumah besar, saya rasa bukan keputusan bijak untuk bergabung dengan kekaisaran dunia bawah, kata seorang tetua dari sekte Giok Surgawi kepada Yi Tianyun dengan cemas saat ia datang bersama Shi Suiyun. Tidak apa-apa, tetua. Jika dia memilih untuk bergabung dengan kekaisaran dunia bawah, maka aku akan dengan senang hati mengikutinya, kata Shi Suiyun sambil tersenyum. Kata-kata Shi Suiyun semakin membuat mereka khawatir. Mereka tahu bahwa yang dibutuhkan Yi Tianyun hanyalah persetujuan dari Shi Suiyun sebagai bibinya. Dia akan memilih pilihan yang diinginkannya setelah mendengar apa yang dikatakan Shi Suiyun. Namun, Ren Long tetap diam sambil menatap Yi Tianyun dengan ekspresi yang sulit ditebak. Syaratku sangat sederhana. Aku akan bergabung dengan kekaisaran dunia bawah selama kau tidak berada di dalamnya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau gila. Apa kau menganggapku bodoh?
Suara Kaisar Dunia Bawah terdengar setelah Yi Tianyun selesai berbicara beberapa saat. Nada suara Kaisar Dunia Bawah terdengar marah saat menjawab syarat Yi Tianyun. Semua orang mulai tersenyum ketika mereka langsung menyadari bahwa Yi Tianyun tidak berniat mengkhianati tujuan mereka sendiri. Shi Suyun tertawa di samping Yi Tianyun karena dia sudah tahu sejak awal bahwa Yi Tianyun tidak berniat menerima tawaran Kaisar Dunia Bawah. Kekaisaran Dunia Bawahmu telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Kau sudah melakukan banyak hal yang benar-benar menjijikkan. Aku tidak akan pernah bergabung denganmu, orang gila sepertimu lebih baik mati saja, kata Yi Tianyun sambil mencibir Kaisar Dunia Bawah. Bab 437. Permintaan Yi Tianyun bagaikan tamparan di wajah Kaisar Dunia Bawah. Kaisar menyesali betapa bodohnya Yi Tianyun karena menolak tawaran besar seperti itu. Sepertinya kau begitu percaya diri dengan kekuatanmu. Apa kau pikir kau benar-benar bisa menghentikanku? Kata Kaisar Dunia Bawah dengan dingin. Bayangan hantu raksasa Kaisar Dunia Bawah segera muncul di depan pintu istana dan langsung menyerbu ke arah Yi Tianyun. Semua orang bisa merasakan tekanan mengerikan yang keluar dari bayangan hantu Kaisar. Ini jauh lebih kuat daripada naga kegelapan sebelumnya. Ini adalah versi yang disempurnakan dari jimat dunia bawah yang ditemui Yi Tianyun saat bertarung dengan Menteri Kekaisaran Dunia Bawah sebelumnya. Ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Dunia Bawah sendiri, membuatnya jauh lebih kuat daripada versi palsu jimat dunia bawah lainnya. Bayangan hantu Kaisar segera melambaikan tangannya ke arah Yi Tianyun dan api dunia bawah yang terkondensasi langsung melesat keluar dari telapak tangannya. Inilah kekuatan sejati dari telapak ilahi dunia bawah. Serangan telapak tangan dengan api dunia bawah yang meningkatkan kekuatan serangan. Kekuatan dari telapak ilahi alam bawah bayangan hantu mencapai 120 juta kekuatan tempur. Jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dihadapi Yi Tianyun. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar alam bawah berada di tahap puncak roh hampa. Kau kuat, aku akui itu, tapi sayangnya kau akan mati hari ini, kata Yi Tianyun sambil tubuhnya mulai diselimuti sisik tebal dari garis darah dewa naga yang telah ditingkatkan. Dia mulai menyalurkan kekuatannya ke tinjunya dan kemudian bersiap untuk menyerang bayangan hantu Kaisar Dunia Bawah dengan tinjunya. Tinju Dewa Naga. Teriak Yi Tianyun sambil meninju bayangan hantu itu. Dia juga melapisi tinjunya dengan api abadi karena dia tahu bahwa api dunia bawah lemah terhadap api yang sangat panas seperti api abadi. Yi Tianyun menghantam bayangan hantu dan segera bergegas menuju istana. Yi Tianyun meninju pintu dengan tinju Dewa Naga dan pintu itu hancur terbuka. Sementara api abadi dengan cepat membakar pintu dan dinding istana, menerangi seluruh area. Kekuatan tempur Yi Tianyun telah mencapai 180 juta, mencapai level baru dan jauh melampaui Phantom Shadow. Mengetahui bahwa musuh akan segera mencapai lokasinya, Kaisar Dunia Bawah menjadi gelisah. Ia duduk di singgasananya, sementara sebuah susunan besar di bawah singgasana menyediakan api dunia bawah untuk ia berkultivasi. Sialan! Siapakah anak itu? Bagaimana dia bisa sekuat itu padahal masih sangat muda? Kata Kaisar Dunia Bawah dengan ngeri dan cemas di matanya. Dia harus mengeluarkan Yi Tianyun dari istana. Setidaknya dia harus menyelamatkan formasi agung yang terus-menerus memberinya api dunia bawah yang sangat dia butuhkan untuk berkultivasi. Namun tanpa sepengetahuan Kaisar Dunia Bawah, Yi Tianyun telah melakukan analisisnya terhadapnya. Kaisar Agung Dunia Bawah. Kultivasi tahap puncak roh hampa. Perlengkapan. Alat suci tingkat tinggi, api dunia bawah. Seni bela diri. Seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh membara dunia bawah. Kelemahan. Api yang sangat panas. Kekuatan tempur. 120 juta. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah. Susunan agung dunia bawah. Susunan agung rune ilahi tingkat Grandmaster dapat menyerap api dunia bawah di bawah tanah untuk meningkatkan kekuatannya, untuk kultivasi, atau untuk menyerang. Yi Tianyun sudah melihat semuanya. Dia tahu bahwa Kaisar mengambil kekuatannya dari formasi agung dunia bawah. Jika tidak, Kaisar tidak akan mampu mencapai kekuatan seperti ini. Aku sangat beruntung bisa naik level sebelum bertemu Kaisar. Kalau tidak, aku pasti akan kesulitan melawannya, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju ruang singgasana. Yi Tianyun juga menyadari bahwa inilah alasan mengapa Kaisar tidak pernah meninggalkan istana, karena sumber kekuatannya ada di sana. Di depan pintu ruang singgasana,
Yi Tianyun sekali lagi mengayunkan tangannya dan menyerang pintu dengan jurus Dewa Naga, menghancurkan pintu dengan satu pukulan. Raut wajah Kaisar Agung tiba-tiba berubah, karena dia tahu bahwa dia harus mengulur waktu untuk menerobos. Para leluhur tua, tolong aku! Teriak Kaisar Dunia Bawah dengan gugup. Seketika itu, dua peti mati muncul dari tanah, dan darah mengalir dari setiap celah kecil peti mati tersebut. Peti mati itu perlahan terbuka, memperlihatkan dua pria tua kurus yang berlumuran darah. Aku tak menyangka dunia ini masih menyimpan kultivator jenius seperti dia masih sangat muda. Sebuah suara tua dari salah satu leluhur tua berkata. Mereka berdua segera mengangkat tangan, dan tiba-tiba, kekuatan luar biasa dapat dirasakan dari keduanya. Mereka dengan cepat bertepuk tangan, dan dengan kekuatan gabungan mereka, sebuah telapak tangan ilahi dunia bawah yang sangat besar muncul dengan kekuatan tempur sebesar 150 juta. Bab 438. Kekuatan tempur sebesar 150 juta ini adalah bukti bahwa keduanya berada di tahap Raja Roh pada puncak kemampuan mereka. Namun sayangnya, kekuatan tempur mereka masih kalah dibandingkan Yi Tianyun. Dengan kekuatan tempur 190 juta, Yi Tianyun masih unggul. Yi Tianyun menyeringai dan segera menggunakan jurus Dewa Naga untuk menghantam telapak ilahi alam bawah sekali lagi. Kedua leluhur itu terkejut dan segera melompat keluar dari peti mati mereka untuk menghindari serangan Yi Tianyun yang langsung menembus telapak ilahi alam bawah. Wajah leluhur tua langsung memucat, mereka telah menggunakan sumber daya mereka untuk bertahan hidup, tetapi kali ini, mereka harus menghadapi musuh yang tidak bisa mereka kalahkan dengan mudah. Kekuatan ini, apakah dia utusan dari bangsa ilahi? Tanya para leluhur tua sambil menatap Yi Tianyun. Sementara itu, Kaisar Dunia Bawah mengerutkan kening saat menyadari bahwa leluhur tua tidak dapat menghentikan serangan Yi Tianyun. Pada saat yang sama, Yi Tianyun melihat status kedua leluhur tua itu untuk menentukan apa yang harus dia lakukan terhadap mereka berdua. Leluhur tua dunia bawah surgawi. Tahap puncak roh hampa, penguasa api dunia bawah. Seni bela diri. Seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh membara dunia bawah. Kelemahan, api yang sangat panas. Kekuatan tempur, 100 juta, di bawah pengaruh Netherworld Great Array. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Netherworld Divine Palm, Netherworld Divine Art. Leluhur tua kekaisaran dunia bawah. Tahap puncak roh hampa, penguasa api dunia bawah. Seni bela diri. Seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh membara dunia bawah. Kelemahan, api yang sangat panas. Kekuatan tempur, 111 juta, di bawah pengaruh Netherworld Great Array. Item yang didapatkan saat membunuh musuh. Seni ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah. Yi Tianyun memperhatikan bahwa data kedua leluhur tua itu cukup mirip, satu-satunya perbedaan adalah kekuatan tempur yang mereka miliki. Mereka berdua berhasil bertahan hidup berkat efek formasi agung dunia bawah. Jika bukan karena itu, tidak mungkin kedua leluhur tua ini bisa bertahan hidup. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa darah dari peti mati itu bukanlah darah biasa sama sekali, melainkan bercampur dengan semacam inti darah. Tetapi dia tidak tahu jenis inti darah apa yang digunakan kecuali satu, inti darah ras roh. Esensi darah ras roh sangat istimewa. Mereka memiliki esensi kehidupan yang kuat, dan oleh karena itu, jika seseorang menyerap darah tersebut, mereka akan mendapatkan umur yang lebih panjang. Sudah waktunya untuk mengakhiri hidupmu, kata Yi Tianyun sambil menyelimuti tubuhnya dengan api abadi. Para leluhur tua memandang Yi Tianyun dan sekali lagi merasa terancam karena mereka dapat merasakan panas dari api abadi, dan terlebih lagi, api dunia bawah tidak mampu menahan api Yi Tianyun. Melihat pemuda di depan mereka siap menyerang, leluhur tua dengan cepat menghubungkan kekuatan spiritual mereka satu sama lain. Seperti fusi, mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka secara instan. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Dunia Bawah sudah merasa cukup dan segera berjalan ke belakang tahta lalu menghilang dari pandangan semua orang. Ia memilih untuk bersembunyi di bawah tanah, daripada ikut serta dalam pertempuran. Yi Tianyun mengabaikan Kaisar Agung untuk sementara waktu dan fokus menghadapi dua leluhur tua di depannya. Telapak ilahi dunia bawah, kata para leluhur tua secara serentak, melepaskan telapak besar sekali lagi. Yi Tianyun sudah bosan dengan serangan ini. Dia mulai bertanya-tanya, apakah para petinggi kekaisaran dunia bawah hanya bisa melakukan trik ini saat dia menghantamkan telapak ilahi dunia bawah sekali lagi. Apakah hanya trik ini yang bisa kau lakukan?
Yi Tianyun berkata dengan kesal, saat melihat para leluhur tua sekali lagi terpental oleh serangannya. Yi Tianyun segera mengeluarkan pedang ilahi naga langit dan langsung menyerbu ke arah leluhur tua, alam bawah langit, dan menusuk kepalanya. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua dunia bawah surgawi. Hadiah. 162 juta XP, 43.000 CPS, 15.000 SPS, seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah, susunan agung dunia bawah, api dunia bawah, langka, jantung dunia bawah, langka. Yi Tianyun sedikit kecewa, karena tidak mendapatkan hadiah, atas keberhasilannya membunuh musuh yang jauh di atas levelnya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa sistem menganggap leluhur tua itu lemah, karena Yi Tianyun dengan mudah melampaui kekuatan tempur mereka. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini masih di tahap roh void lapisan 2, tetapi kekuatan tempurnya sudah melampaui tingkat tahap puncak roh void. Alam bawah surgawi. Tetua kerajaan alam bawah berteriak, saat melihat Yi Tianyun telah membunuh tetua alam bawah surgawi. Dia dengan cepat menarik pedang tulang berlumuran darah, dan mengayunkannya, untuk mencoba menyerang Yi Tianyun. Yi Tianyun melihat tindakan leluhur tua, dan dengan cepat, mengayunkan pedang ilahi, naga surgawinya, untuk menyerang dengan gelombang energi. Leluhur tua gagal bereaksi dan terlambat, untuk menghindari serangan Yi Tianyun. Gelombang energi itu langsung mengenai leluhur tua, dan dia terlempar ke tanah. Begitu banyak darah keluar dari luka yang diciptakan oleh gelombang pedang Yi Tianyun, membunuh leluhur tua hanya dengan satu serangan. Bab 439. Kekuatan apa ini? Seru leluhur tua tanpa bagian bawah tubuhnya yang utuh. Jelas sekali dia sudah tamat. Tidak akan ada pil obat, atau keterampilan kultivasi apapun, yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini. Kekuatanku? Orang mati tidak perlu tahu tentang itu. Lagi pula, kekaisaran dunia bawahmu akan runtuh hari ini, kata Yi Tianyun dingin. Kau benar. Lagi pula, cerita itu ditulis oleh pemenangnya, bukan? Kata leluhur tua sambil tertawa pelan. Memang benar, tapi setidaknya, aku tidak menggunakan darah orang tak berdosa untuk berkultivasi, aku hanya menggunakan darahmu. Kata Yi Tianyun sambil menyeringai jahat, lalu menusuk leluhur tua kekaisaran dunia bawah tepat di kepalanya. Sebelum meninggal, leluhur tua itu menatap Yi Tianyun dengan mata terbelalak, jelas masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yi Tianyun tidak memberinya kesempatan. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua kekaisaran dunia bawah. Hadiah. 162 juta XP, 43.000 CPS, 15.000 SPS, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah, susunan agung dunia bawah, api dunia bawah, jiwa dunia bawah, langka, kunci lorong dunia bawah, langka. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan ketiga. Yi Tianyun telah naik level sekali lagi. Akumulasi yang didapatnya dari membunuh dua leluhur tua dan menyerap api dunia bawah sudah cukup untuk menaikkan levelnya. Namun, masih belum ada hadiah kenaikan level dari sistem maupun hadiah dari membunuh musuh elit. Sepertinya dia harus membunuh beberapa kultivator di tahap Raja Roh untuk mendapatkan hadiah semacam itu sekarang. Ding! Waktu penggunaan kartu kali 50 XP sudah habis. Ding! Waktu berlaku kartu kali 30 XP sudah habis. Ding! Kali. Kartu XPX 150 telah kedaluarsa. Yi Tianyun merasa sedikit kecewa, karena dia belum berhasil membunuh Kaisar Dunia Bawah. Dia tidak bisa membeli kartu ini lagi sekarang, karena menurutnya akan sangat boros hanya untuk membunuh satu musuh. Leluhur tua dari ras roh segera terbang menuju Yi Tianyun, diikuti oleh Renlong dan Shi Suiyun. Mereka tahu bahwa musuh yang bertarung melawan Yi Tianyun telah terbunuh, dan karena itulah mereka tidak perlu lagi berhati-hati untuk mendekat. Raja Roh, kau sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kau akan membunuh leluhur tua kekaisaran dunia bawah dan leluhur tua dunia bawah surgawi secara bersamaan, kata leluhur tua dari ras roh dengan kagum. Sekarang bukan waktunya membicarakan itu, leluhur tua. Bisakah Anda dan para tetua sekte roh lainnya menghancurkan formasi agung dunia bawah ini untukku? Aku masih perlu menemukan kaisar dunia bawah. Yi Tianyun bertanya kepada leluhur tua dari ras roh. Susunan agung ini agak sulit, tapi aku bisa melakukannya. Jika tidak ada musuh yang menggangguku, aku akan segera menghancurkan susunan agung ini, kata leluhur tua dari ras roh dengan penuh percaya diri. Baiklah,
Kalau begitu aku akan mengandalkanmu untuk yang satu ini. Susunan agung ini terus-menerus memberikan kekuatan kepada Kaisar Dunia Bawah. Aku membutuhkannya untuk mengalahkan orang itu, kata Yi Tianyun dengan nada memerintah. Dia telah melihat sejauh mana kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Dengan susunan agung ini aktif, dia akan mampu menahan Yi Tianyun. Tetapi tanpa itu pun, Yi Tianyun yakin bahwa dia akan mampu membunuh Kaisar Dunia Bawah dengan cepat. Baiklah, aku akan segera menghancurkannya. Tapi apakah kau yakin akan mengikuti Kaisar Dunia Bawah? Bukankah akan ada jebakan di sepanjang jalan? Tanya leluhur tua dari ras roh dengan cemas. Mungkin itu benar, tapi jika aku tidak membunuh orang itu, dia bisa membangun kekaisaran dunia bawah lainnya dalam sehari, kata Yi Tianyun optimistis. Aku yakin dia tidak turun ke sana untuk melarikan diri, aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu di sana. Setidaknya, dia berencana untuk menerobos ke sana, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Wajah semua orang tiba-tiba berubah, setelah mendengar bahwa Kaisar mungkin akan mencapai tingkatan di sana, mereka tahu bahwa kultivator tingkat Raja Roh sangatlah kuat. Bahkan, kultivator tingkat Raja Roh hanyalah legenda di benua perbatasan bumi dan benua perbatasan langit. Jika dia benar-benar berhasil menembus ke tahap Raja Roh, mengapa kau masih memilih untuk pergi? Tetua leluhur Raja Roh bertanya kepada Yi Tianyun dengan cemas. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku harus turun ke sana. Jika dia benar-benar berhasil menerobos, tidak akan ada tempat bagi kita untuk melarikan diri, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Semua orang di ruangan itu setuju dengan logika Yi Tianyun. Jika mereka membiarkan Kaisar Dunia Bawah menembus ke tahap Raja Roh, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Bab 440. Yi Tianyun sebenarnya tidak peduli apakah Kaisar Dunia Bawah berhasil menembus ke tahap Raja Roh atau tidak, dia akan tetap membunuh Kaisar Dunia Bawah. Tetapi kata-katanya menunjukkan bahwa kepeduliannya terhadap orang-orang di Istana Awan Surgawi itu nyata. Yi Tianyun merasa bertanggung jawab atas nyawa orang-orang di Istana Awan Surgawi. Dia tidak akan membiarkan siapapun dari mereka mati di bawah pengawasannya. Dalam pertempuran ini, Yi Tianyun berada di garis depan, meminimalkan korban di pihaknya. Dia tahu bahwa kematian dalam pertempuran tidak dapat dihindari, tetapi dia berhasil meminimalkan korban di pihaknya. Namun, jika dia membiarkan Kaisar Dunia Bawah pergi, dia tahu bahwa Istana Awan Surgawi tidak akan aman. Tuan Rumah Besar, kita semua tahu bahwa Anda perlu turun ke sana, tetapi mohon berhati-hatilah, kata seorang tetua dari sekte roh dengan cemas. Mereka semua mengangguk setuju dengan perkataan tetua. Namun Shi Suiyun tiba-tiba berdiri dan menyuruh semua orang untuk diam. Sekarang pergilah. Kau bisa memutuskan apapun yang ingin kau lakukan. Lihatlah kami. Kami telah mencapai begitu banyak hal berkat dirimu. Aku percaya kau akan berhasil dalam misimu dan kembali kepada kami dengan selamat, kata Shi Suiyun dengan tatapan percaya diri seorang peramal. Tentu saja bibiku adalah satu-satunya yang paling mengenalku. Yi Tianyun tersenyum hangat. Lagi pula, Yi Tianyun tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang orang tua kecuali dari Shi Suiyun. Dia tahu itu tidak sama, tetapi dia tidak benar-benar membutuhkan yang lain. Semua orang di tempat kejadian langsung mundur setelah mendengar Shi Suiyun berbicara dengan Yi Tianyun. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun sangat menghargai perkataan Shi Suiyun. Dan karena itu mereka harus menghormati keputusan Yi Tianyun. Karena Raja Roh telah mengambil keputusan, aku juga akan fokus pada tugasku untuk menghancurkan formasi besar dunia bawah ini. Kami akan menunggu kepulanganmu, Raja Roh, kata leluhur tua dari ras roh dengan penuh percaya diri. Kerumunan orang segera berteriak bahwa mereka akan menunggu kembalinya Yi Tianyun dan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota kekaisaran sebelum tuan rumah kembali. Ya, jika tuan rumah tidak kembali setelah sehari, kami akan mengirim orang untuk menyelidiki ke sana, teriak murid sekte Giok Surgawi dengan percaya diri. Semua ini karena mereka sangat setia kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun merasa sangat termotivasi setelah mendengar dukungan dari semua orang. Jangan khawatir. Aku akan membunuh Kaisar Dunia Bawah dan kembali dengan selamat, kata Yi Tianyun dengan percaya diri sambil tersenyum. Mereka mulai meneriakkan nama Yi Tianyun saat dia menuruni tangga di belakang singgasana untuk mengejar Kaisar Dunia Bawah. Yi Tianyun merasakan suasana dingin saat menuruni tangga yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Saat dia turun lebih jauh, dia memperhatikan bahwa jumlah api dunia bawah di dinding meningkat. Dia yakin bahwa siapapun di bawah tahap transformasi inti tidak akan mampu turun ke sana. Namun bagi Yi Tianyun, api dunia bawah ini hanyalah gangguan kecil, tidak lebih dari itu.
Yi Tianyun segera mengulurkan tangannya ke arah api dunia bawah di dinding dan mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan surga miliknya untuk menyerap api dunia bawah saat ia turun. Lebih baik meningkatkan perolehan pengalamannya selagi bisa. Mendapatkan 7.000 XP, 8.000 XP, 7.800 XP. Jumlah XP yang didapatnya terlalu sedikit, tetapi dia tidak bisa mengeluh sekarang karena dia tidak memiliki kartu XP yang aktif. Semakin dalam dia masuk ke dalam terowongan, semakin banyak XP yang didapatnya karena api dunia bawah semakin kuat. Tak lama kemudian, ia sampai di ujung terowongan yang terhalang oleh pintu tebal dengan rune ilahi yang padat di pintunya. Yi Tianyun memperhatikan bahwa rune ilahi yang digunakan untuk memperkuat pintu itu berada di tingkat Grandmaster, yang berarti ia tidak bisa memaksa masuk untuk membuka pintu tersebut. Namun Yi Tianyun tahu dengan mata surgawinya, menghancurkan pintu ini bukanlah masalah. Yi Tianyun segera mengaktifkan mata surgawinya, dan saat melihat inti arai rune ilahi, dia meninjunya dengan tinju naga dewa. Ding! Berhasil menghancurkan rune ilahi tingkat Grandmaster. Hadiah: 800.000 XP, 2.000 poin penguasaan rune ilahi. Yi Tianyun merasa puas karena mendapatkan banyak poin pengalaman, XP, untuk pekerjaan yang mudah. Setelah itu, dia dengan cepat menendang pintu, dan pintu itu terbuka dengan sedikit perlawanan. Tanpa rune ilahi yang menahannya, pintu batu ini sama sekali bukan masalah. Yi Tianyun segera masuk ke dalam dan melihat bahwa ruangan itu dipenuhi api dunia bawah yang keluar dari lubang besar di tengah ruangan. Yi Tianyun juga melihat Kaisar Dunia Bawah sedang duduk di samping, bermeditasi sambil menyerap api dunia bawah dengan penuh semangat. Sekarang Yi Tianyun yakin bahwa Kaisar Dunia Bawah benar-benar turun ke sini untuk mencapai tahap Raja Roh. Bab 441. Leluhur Tuaras Roh masih sibuk menonaktifkan formasi Agung Dunia Bawah. Yi Tianyun tahu bahwa itu mutlak diperlukan karena dia merasakan tekanan yang sangat besar di tempat ini. Kaisar Dunia Bawah pasti akan menembus ke tahap Raja Roh, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus menghentikannya dengan cepat, seru Yi Tianyun sambil segera menyerbu Kaisar Dunia Bawah. Yi Tianyun percaya bahwa bahkan jika Kaisar Dunia Bawah berhasil menembus ke tahap Raja Roh, dia masih bisa menghadapinya, tetapi Yi Tianyun tidak menginginkan masalah tambahan itu saat ini. Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan mata surgawinya dan mengenakan pedang ilahi naga surgawi. Pedang ini memungkinkan Yi Tianyun untuk memanggil naga surgawi setiap kali dia menyerang dengannya. Yi Tianyun menyadari bahwa Kekaisaran Dunia Bawah dilindungi oleh formasi pertahanan agung setelah dia mengaktifkan mata surgawinya. Jadi, Yi Tianyun dengan cepat mencari inti formasi pertahanan agung untuk menghancurkannya. Ketemu! Seru Yi Tianyun sambil menyeringai puas, dan dia segera menghantamkan pedang ilahi naga langit miliknya langsung ke inti formasi besar itu. Pedang itu langsung bersinar dengan warna biru muda, dan naga langit langsung dipanggil, membantu serangan Yi Tianyun. Dengan suara dentuman keras, seluruh formasi pertahanan agung hancur. Namun Kaisar Dunia Bawah tidak terluka. Yang lebih membuat Yi Tianyun kesal, api dunia bawah dari sekeliling ruangan tertarik ke arah Kaisar Dunia Bawah dan mulai menyelimutinya, seolah-olah mencoba melindunginya. Apakah api dunia bawah ini pertahanan terakhirmu? Ini akan mudah, kata Yi Tianyun sambil sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk menyerang api dunia bawah bersama Kaisar Dunia Bawah. Dia juga melapisi pedang ilahi naga langit dengan api abadinya, karena baik Kaisar Dunia Bawah maupun api dunia bawah memiliki kelemahan terhadap api yang sangat panas. Namun pedang Yi Tianyun tidak pernah mencapai Kaisar Dunia Bawah. Saat Yi Tianyun mengayunkan pedangnya, Kaisar Dunia Bawah dengan cepat membuka matanya dan segera memanggil beberapa naga kegelapan dari api dunia bawah di sekitarnya, mendorong Yi Tianyun mundur beberapa meter. Dari jumlah naga kegelapan yang dipanggil, intensitas api dunia bawah menjadi lebih kuat, mengalahkan api abadi hanya dengan sedikit api yang digunakan Yi Tianyun. Yi Tianyun segera mengayunkan pedangnya yang dilapisi api abadi untuk membakar naga kegelapan yang datang. Usahanya membuahkan hasil, karena Yi Tianyun terus menebas dan membakar naga kegelapan yang datang menghampirinya. Yi Tianyun dengan cepat menggunakan mata penilaiannya dan memeriksa status Kaisar Dunia Bawah. Yi Tianyun tahu bahwa ini bukanlah kekuatan asli Kaisar, yang berarti Kaisar telah berhasil menembus ke tahap Raja Roh. Benar saja, tebakannya tepat. Status Kaisar Dunia Bawah telah berubah. Kaisar Dunia Bawah sekarang adalah kultivator tingkat Raja Roh tingkat 1,
Selain itu, kekuatan tempur Kaisar Dunia Bawah juga meningkat dari 120 juta menjadi 170 juta. Tetapi Tianyun juga tahu bahwa kekuatan tempur sebesar ini diperoleh dengan bantuan Array Agung Dunia Bawah. Yang berarti bahwa setelah Array Agung Dunia Bawah berhasil dihancurkan, kekuatan tempur Kaisar akan sangat berkurang. Dari informasi yang didapatnya dari mata penilaian, Yi Tianyun tahu bahwa setidaknya, seseorang akan mencapai 30 juta kekuatan tempur setelah berhasil menembus tahap Raja Roh. Jumlah ini terlalu tinggi, karena biasanya meningkat sekitar 5 hingga 10 juta poin di tahap Roh Void. Tetapi Tianyun juga tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah tidak punya waktu untuk menstabilkan kultivasinya sendiri, dan tanpa menstabilkannya, Kaisar Dunia Bawah tidak akan dapat menggunakan kekuatan tempur yang baru diperolehnya secara efisien. Kesadaran ini merupakan hal yang sangat dihargai oleh Yi Tianyun karena dia tahu bahwa melawan kultivator Raja Roh bisa jadi merepotkan. Akhirnya aku berhasil. Akhirnya aku mencapai status Raja Roh. Aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Jika bukan karena doronganmu, aku tidak akan mampu mencapai alam ini, kata Kaisar Dunia Bawah sambil tertawa gembira. Yi Tianyun tidak terganggu oleh ucapan Kaisar Dunia Bawah. Bahkan, fakta bahwa Kaisar Dunia Bawah berhasil menembus pertahanan pun bukanlah hal yang buruk. Sekarang, Yi Tianyun akan bisa mendapatkan bonus pembunuhan elit setelah membunuh Kaisar Dunia Bawah. Baiklah, jika kau ingin berterima kasih padaku sebanyak itu, kau selalu bisa memberiku hadiah, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia tidak pernah takut pada musuh manapun sebelumnya, dan sekarang pun tidak terkecuali. Hadiahku untukmu adalah pemusnahan total faksimu. Mungkin setidaknya itu perlu untuk memberimu pelajaran, kata Kaisar Dunia Bawah dengan gembira. Kaisar Dunia Bawah segera menyerap api dunia bawah dari sekitarnya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Tubuh Kaisar Dunia Bawah seketika diselimuti oleh api dunia bawah seperti baju zirah, dan setiap kali dia melangkah, api dunia bawah menyembur keluar dari kakinya. Bab 442. Kaisar Dunia Bawah memandang Yi Tianyun dengan jijik. Pemuda ini telah mengurangi kekuatan Kekaisaran Dunia Bawah secara signifikan, dan sekarang, dia bahkan berani menyerang kota Kekaisaran Dunia Bawah. Memang benar bahwa Kaisar Dunia Bawah juga berpikir untuk mengundang pemuda ini bergabung dengan Kekaisaran Dunia Bawah, tetapi sekarang dia tidak bisa membiarkan Yi Tianyun hidup. Hanya itu? Jika hanya itu yang bisa kau tawarkan, maka aku harus menolak, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Sepertinya kau masih belum menyadari situasi yang kau hadapi. Sayang sekali kau harus mati dalam ketidaktahuan seperti itu, kata Kaisar Dunia Bawah sambil telapak tangannya mulai bercahaya biru terang. Kaisar Dunia Bawah segera mengangkat tangannya. Dan api dunia bawah dari sekitarnya mulai mengembun di telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan besar terbentuk, menutupi dari sudut ke sudut, yang berarti tidak ada tempat untuk melarikan diri dari serangan ini. Ini adalah telapak tangan ilahi dunia bawah yang telah ditingkatkan oleh api dunia bawah. Api dunia bawah dapat membakar segala sesuatu dalam serangan ini karena telah diperkuat oleh energi spiritual Kaisar. Yi Tianyun mengamati telapak ilahi itu dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa serangan ini memiliki kekuatan tempur sebesar 180 juta. Tampaknya Kaisar sangat ingin menyerang Yi Tianyun dengan seluruh kekuatannya. Pasang set naga surgawi, kata Yi Tianyun kepada sistem. Ding! Berhasil melengkapi diri dengan armor naga surgawi. Ding! Berhasil memasang sepatu naga surgawi. Ding! Berhasil melengkapi set naga surgawi, menambahkan 15 kekuatan bertahan, 15 kekuatan tempur, dan 5 kecepatan. Setelah mengenakan set lengkap Heavenly Dragon Set, kekuatan Yi Tianyun meningkat secara eksponensial. Ini jauh lebih baik daripada efek Evil Dragon Suit, karena Evil Dragon Suit hanyalah perlengkapan level 30. Yi Tianyun menggenggam pedang ilahi naga langit dengan erat, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan, serta bayangan naga langit juga mulai muncul di belakangnya. Tebasan naga surgawi, seru Yi Tianyun sambil mengayunkan pedangnya ke arah telapak ilahi dunia bawah. Gelombang pedang muncul dari ujung pedang Yi Tianyun yang juga bersinar dengan aura cemerlang yang tampak begitu indah. Serangan Yi Tianyun membelah telapak ilahi alam bawah menjadi dua bagian dan langsung menghancurkannya menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Dan masih terus melaju lurus ke arah Kaisar Alam Bawah, karena telah melampaui kekuatan tempur telapak ilahi alam bawah sebesar 200 juta. Kaisar Dunia Bawah terkejut,
dan sekaligus kagum dengan serangan brilian Yi Tianyun, sehingga ia gagal bereaksi tepat waktu untuk membela diri dengan benar. Ia dengan cepat mengumpulkan api dunia bawah di depannya, dan dengan demikian api dunia bawah bertindak sebagai perisainya. Tetapi serangan Yi Tianyun terlalu kuat. Kaisar dunia bawah tetap terkena serangan, meskipun api dunia bawah melindunginya. Kaisar dunia bawah langsung terhempas ke dinding setelah didorong keras oleh gelombang pedang. Kaisar terbatuk-batuk mengeluarkan darah karena serangan itu telah melukainya dengan parah. Kaisar dunia bawah segera menatap Yi Tianyun dengan ngeri. Dia menggunakan serangan terkuatnya, ditambah kekuatannya, diperkuat berkat formasi agung dunia bawah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun juga berada di tahap Raja Roh? Bagaimana ini mungkin? Apakah kau juga berada di tahap Raja Roh? Tanya Kaisar dunia bawah dengan rasa ingin tahu. Apakah pertanyaan ini akan berguna bagi seseorang yang akan segera mati? Kata Yi Tianyun sambil melangkah maju ke arah Kaisar dunia bawah dan menyeringai dengan ekspresi puas di wajahnya. Sekarang, kau akan mempertanggungjawabkan semua orang tak bersalah yang telah kau bunuh hingga saat ini di dunia bawah. Kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Membunuh orang tak bersalah? Apa aku tidak salah dengar? Bukankah kau sendiri juga berlumuran darah? Omong kosong apa ini? Kata Kaisar dunia bawah dengan kesal. Aku tidak menyangkal bahwa tanganku juga berlumuran darah, tetapi aku hanya membunuh orang-orang yang sudah jatuh dari rahmat Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi bisa menerima pertobatan. Aku tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan apapun darinya. Kata Yi Tianyun sambil mulai menerjang maju, mengayunkan pedang ilahi naga surgawinya. Orang-orang yang kubunuh semuanya lemah. Yang lemah seharusnya bertekuk lutut di hadapanku, dan aku seharusnya menggunakan mereka sebagai batu loncatanku. Kata Kaisar dunia bawah sambil mengenakan pedang panjang suci kelas tinggi. Api dunia bawah segera menyelimuti pedang itu, dan kekuatan Kaisar dunia bawah bangkit sekali lagi. Kaisar dunia bawah segera mencoba menangkis pedang Yi Tianyun, tetapi sia-sia. Pedang ilahi naga langit jauh lebih kuat dibandingkan dengan alat suci pedang panjang yang dia keluarkan di saat-saat terakhir. Selain itu, kekuatan tempur Yi Tianyun telah jauh melampaui kekuatan tempur Kaisar dunia bawah. Pedang Yi Tianyun menembus tubuh Kaisar dunia bawah, membuatnya kaku karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kaisar dunia bawah tidak pernah percaya siapapun jika mereka mengatakan kepadanya bahwa dia akan kalah dalam pertarungan melawan seorang remaja, dan sekarang, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya bahwa dia kalah dari seorang remaja. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari bahwa dia telah berhasil membunuh Kaisar dunia bawah. Dengan set naga surgawi, ditambah teknik kultivasinya dan mode gila, kekuatannya telah meledak hingga 200 juta. Nilai yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, setidaknya tidak pada level ini. Bab 443. Bagaimana bisa kau? Kaisar dunia bawah tergagap saat cahaya di matanya semakin redup setiap detiknya. Yi Tianyun tahu bahwa hidup Kaisar dunia bawah tidak akan lama lagi. Yi Tianyun dengan cepat mencabut pedang yang menusuk jantung Kaisar dunia bawah untuk mempercepat kematiannya. Kaisar dunia bawah tak percaya bahwa ia akan mati di tangan seorang remaja tepat setelah memperoleh status Raja Roh. Kini kekaisaran dunia bawah akan lenyap seiring dengan berakhirnya hidupnya. Ia tentu saja menyesali setiap pilihan yang telah ia buat hingga saat ini, karena ia tahu bahwa ia tidak akan mati seperti ini jika ia lebih berbelas kasih. Sekarang, aku harus memenggal kepalamu sebagai totem bahwa kesalahanmu akhirnya berakhir, kata Yi Tianyun sambil mengacungkan pedangnya di atas leher Kaisar dunia bawah. Saat Yi Tianyun mengayunkan pedangnya ke bawah, warna biru muda tiba-tiba membutakan matanya, dan Yi Tianyun tiba-tiba terdorong mundur oleh naga dunia bawah yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Kaisar dunia bawah. Tubuh Yi Tianyun diselimuti api dunia bawah, tetapi dia segera membakarnya dengan api abadinya. Namun Yi Tianyun masih merasakan panasnya saat api dunia bawah menempel padanya. Kekuatan apakah ini? Siapakah kau? Kata Yi Tianyun sambil merasakan kekuatan baru beredar di ruangan itu. Kekuatan baru ini berbeda dari kekuatan Kaisar dunia bawah. Kekuatan ini jauh lebih dahsyat. Aku tak menyangka Kaisar dunia bawah akan mati seperti ini. Tapi ini terjadi dan sekarang, aku harus merasuki tubuh ini. Kata Kaisar dunia bawah, namun Yi Tianyun memperhatikan bahwa mata Kaisar dunia bawah tampak gelap, seperti tubuh tanpa jiwa. Cahaya biru yang sebelumnya membutakan Yi Tianyun mulai menutupi luka di dada Kaisar dunia bawah yang merupakan akibat dari serangan Yi Tianyun sebelumnya.
Cahaya biru itu menyembuhkan luka tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, apakah Kaisar Dunia Bawah menyembunyikan jiwa lain di tubuhnya, sehingga jika dia mati, dia bisa hidup kembali sekali lagi? Yi Tianyun dengan cepat menggunakan mata penilaian untuk memeriksa Kaisar Dunia Bawah yang terlahir kembali ini. Tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah status Kaisar Dunia Bawah sebelumnya. Namun demikian, Yi Tianyun yakin bahwa Kaisar Dunia Bawah yang terlahir kembali ini lebih kuat daripada status yang sedang dilihatnya saat ini. Apa yang sedang terjadi sekarang? Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri karena bingung dengan situasi saat ini. Yi Tianyun segera menerjang maju dan mencoba menebas Kaisar Dunia Bawah sekali lagi. Tetapi Kaisar Dunia Bawah segera bereaksi terhadap serangan Yi Tianyun. Sisik naga yang tebal segera menutupi lengan Kaisar Dunia Bawah, dan dia menggunakannya untuk memblokir pedang ilahi naga surgawi milik Yi Tianyun. Kaisar Dunia Bawah masih terdorong mundur akibat dampak serangan Yi Tianyun. Namun, tidak terlihat luka apapun, jelas berbeda dari Kaisar Dunia Bawah sebelumnya yang dengan mudah dikalahkan oleh Yi Tianyun. Meskipun begitu, Yi Tianyun memperhatikan bahwa sisik naga dari lengan Kaisar Dunia Bawah hancur akibat serangannya, yang berarti serangan Yi Tianyun lebih baik daripada pertahanan Kaisar Dunia Bawah. Matilah kau, orang tua! Seru Yi Tianyun sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan pada kekuatan lengannya dan menyerang Kaisar Dunia Bawah sekali lagi. Namun, Kaisar Dunia Bawah dengan cepat meraih bilah pedang ilahi, naga surgawi milik Yi Tianyun dan menahannya, sehingga Yi Tianyun tidak bisa menyerang. Yi Tianyun terkejut bahwa kekuatan tempurnya yang sebesar 200 juta dapat ditahan oleh Kaisar Dunia Bawah seperti ini. Setelah Yi Tianyun melepaskan pedang dari genggaman Kaisar Dunia Bawah, dia menyadari bahwa tangan Kaisar Dunia Bawah yang memegang pedang itu berdarah. Namun, Kaisar Dunia Bawah tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Cahaya biru muncul sekali lagi, dan kali ini, cahaya itu menyembuhkan lengan yang terluka saat memegang pedang Yi Tianyun. Bahkan setelah aku akhirnya mengambil alih tubuhnya sepenuhnya, tampaknya dia masih lemah. Aku telah melatihnya dengan cermat, tetapi dia masih kalah melawan seorang remaja. Lupakan saja. Setidaknya dia sudah berada di tahap Raja Roh, tetapi itu semua berkatmu, bukan? Kaisar Dunia Bawah tersenyum pada Yi Tianyun, dan ekspresinya tulus, tetapi matanya benar-benar jahat. Mata penilai Yi Tianyun akhirnya menunjukkan perubahan. Jiwa tak dikenal. Tahap Raja Roh tingkat 3, jiwa yang kuat dapat merasuki tubuh manusia manapun sebagai miliknya sendiri. Seni bela diri, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh membara dunia bawah, seni rahasia naga kegelapan. Kelemahan, api yang sangat panas. Kekuatan tempur, 250 juta poin. Efek susunan besar dunia bawah. Item yang dijatuhkan saat membunuh. Netherworld Divine Palm, Netherworld Divine Art, Dark Dragon Possession, Netherworld Treasure Pearl, alat ilahi tingkat rendah yang langka. Mutiara Harta Karun Dunia Bawah. Alat ilahi tingkat rendah yang dapat mengendalikan api dunia bawah dan memungkinkan penggunanya untuk menyimpan sejumlah besar api dunia bawah untuk digunakan di kemudian hari. Alat ilahi yang sempurna untuk teknik kultivasi api dunia bawah. Mutiara ini juga dapat menyimpan jiwa penggunanya, sehingga pengguna dapat hidup selama mutiara tersebut masih ada. Kaisar Dunia Bawah dirasuki oleh jiwa yang tidak dikenal, dan dia memiliki mutiara harta karun dunia bawah sejak awal. Mutiara ini termasuk dalam kategori yang sama dengan harta karun rahasia naga langit, tetapi jelas, efek dari harta karun rahasia naga langit jauh lebih unggul daripada mutiara harta karun dunia bawah ini. Yi Tianyun memperhatikan bahwa jiwa yang mengendalikan tubuh Kaisar Dunia Bawah dengan riang mengumpulkan api dunia bawah di sekeliling tubuhnya. Dia juga memanggil bayangan hantu, naga kegelapan di belakangnya yang tampak bahkan lebih kuat daripada naga kegelapan manapun yang pernah dia lawan hingga saat ini. Bab 444. Yi Tianyun tidak pernah menyangka akan menemukan situasi di mana lawannya menyimpan jiwa lain di dalam tubuhnya, dan yang terburuk, jiwa tak dikenal itu jauh lebih kuat daripada musuh aslinya, dan dia juga memiliki alat ilahi yang kuat. Lebih jauh lagi, jiwa tak dikenal ini juga mendapat manfaat dari formasi agung dunia bawah, dan sekarang kekuatan tempurnya telah mencapai 250 juta kekuatan. Yi Tianyun menyadari bahwa dia jauh lebih lemah daripada lawannya sekarang. Yi Tianyun menggertakkan giginya setelah mengetahui bahwa bos sebenarnya dari Kekaisaran Dunia Bawah bukanlah orang lain selain jiwa tak dikenal ini, sementara Kaisar Dunia Bawah hanyalah inang.
Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki informasi seperti ini mengenai jiwa tak dikenal ini. Yi Tianyun bahkan berani bertaruh bahwa Kaisar Dunia Bawah yang sebenarnya pun tidak tahu bahwa jiwa tak dikenal ini akan mengambil alih tubuhnya. Siapakah kau? Tanya Yi Tianyun sambil menatap Kaisar Dunia Bawah yang dirasuki. Siapakah aku? Kau pantas tahu namaku. Namaku Ming Chen, nama yang mungkin tak seorang pun di daerah ini pernah tahu. Aku sangat menghargai kekuatanmu, karena kau mampu menarik kekuatan dari Kaisar Dunia Bawah yang lemah ini. Aku akan membuat kesepakatan denganmu, selama kau bersumpah untuk mengabdi di bawahku, aku akan melatihmu dan mengundangmu untuk bergabung dengan negara ilahiku, kata Ming Chen dengan bangga. Ming Chen? Apa faksi Anda? Mengapa saya harus bergabung dengan faksi Anda tanpa mengetahui apakah faksi Anda layak diikuti atau tidak? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Apakah negara ilahi terdengar seperti lelucon bagimu? Ini hanyalah sebagian kecil dari jiwaku, dan aku ingin membangun lebih banyak bagian darinya untuk meningkatkan pengaruh negara ilahi tempatku berada saat ini, kata Ming Chen dengan bangga. Sebuah negara suci ya, kata Yi Tianyun sambil menyipitkan matanya menatap Ming Chen. Selama ini, dia hanya percaya bahwa negara suci hanyalah bagian dari legenda. Tidak ada yang benar-benar tahu negara suci manapun, karena tidak ada yang mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari negara suci, dan tidak ada yang tahu wilayah manapun yang termasuk dalam negara suci. Negara ilahi itu kuat. Yi Tianyun tahu bahwa meskipun negara ilahi adalah faksi tingkat 5, itu berarti negara ilahi jauh lebih kuat daripada kekaisaran yang merupakan faksi tingkat 4. Mengapa kau memilih untuk memisahkan jiwamu dan mengambil inisiatif untuk menduduki sisi dunia ini? Yi Tianyun mengajukan pertanyaan yang paling perlu dijawabnya. Kau tak perlu tahu alasanku melakukan ini. Kau harus menuruti perintahku atau mati. Jadi, apa pilihanmu? Tanya Ming Chen kepada Yi Tianyun dengan kesal. Aku memilih untuk tidak menuruti perintahmu, tapi kaulah yang akan mati, kata Yi Tianyun dengan percaya diri sambil mengaktifkan garis darah Dewa Naga dan mode kerusakan gila. Setelah mengaktifkan kedua kemampuan ini, kekuatan tempurnya mencapai 240 juta. Hanya sedikit lebih rendah dari Ming Chen. Yi Tianyun segera membakar esensi darahnya, dan sekali lagi, kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan menjadi 265 juta poin. Yi Tianyun segera menyerbu ke arah Ming Chen, dan menggunakan tebasan naga surgawinya sekali lagi. Tatapan mata Yi Tianyun dipenuhi tekad, saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia harus mengalahkan Ming Chen dalam satu serangan. Wow! Kau adalah orang pertama yang berani menantangku. Seseorang yang berasal dari negara ilahi. Ini berarti satu-satunya jalanmu adalah kematian, kata Ming Chen sambil bertahan dari serangan Yi Tianyun dengan pedang panjang yang sangat berbeda dari pedang yang digunakan Kaisar Dunia Bawah yang sebenarnya. Pedang ini berwarna hitam dengan sedikit api dunia bawah di dalamnya. Itu berarti pedang ini adalah pedang ilahi dunia bawah. Rasukan naga kegelapan, seru Ming Chen dengan kesal. Ia merasa kekuatan Yi Tianyun jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, dan ia harus serius sekarang. Bayangan hantu, naga kegelapan segera muncul di dekat Ming Chen, sementara tubuhnya langsung tertutup sisik naga yang tebal. Hal paling mengerikan yang terjadi adalah kepala Ming Chen berubah menjadi kepala naga. Kekuatan tempurnya juga melonjak hingga 270 juta poin. Sedikit lebih tinggi dari Yi Tianyun. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, apakah ini batas kekuatan seorang kultivator tingkat Raja Roh lapisan ketiga? Yi Tianyun menjadi bersemangat, karena dia juga berpikir betapa kuatnya dia akan menjadi begitu dia mencapai level itu. Ming Chen segera menerjang maju, dan Yi Tianyun langsung menahannya sambil memblokir serangan Ming Chen dengan pedang ilahi naga langit miliknya. Bayangan hantu, naga kegelapan juga bertabrakan dengan bayangan hantu, naga langit yang dipanggil Yi Tianyun saat dia mengayunkan pedang ilahi naga langit. Gempa bumi tiba-tiba terjadi, dan mereka berdua menjadi pusatnya. Serangan Ming Chen belum berakhir. Dia terus menebas, sementara Yi Tianyun menggertakkan giginya dan terus menangkis serangan Ming Chen. Kau sudah menghabiskan esensimu ya? Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan itu, kata Ming Chen sambil mencibir Yi Tianyun. Setidaknya lebih lama dari yang bisa kau imbangi, kata Yi Tianyun sambil mendorong Ming Chen mundur. Yi Tianyun tidak takut kehabisan energi darahnya karena dia memiliki giok darah yang ditingkatkan yang didapatnya sebelumnya. Setelah beberapa saat, kekuatan tempur Ming Chen tiba-tiba turun menjadi sekitar 200 juta poin, jauh tertinggal dari kekuatan tempur Yi Tianyun.
Yi Tianyun segera menyadari bahwa leluhur tua ras roh telah berhasil menghancurkan arai besar dunia bawah di lantai atas. Yi Tianyun menyeringai saat mengingat bahwa dia tidak bertarung sendirian selama ini. Orang-orang yang dia percayai dan yang juga mempercayainya juga bertarung bersamanya. Bab 445. Setelah formasi agung dunia bawah dihancurkan, api dunia bawah di ruangan tempat Yi Tianyun berada saat ini tidak lagi dapat berkumpul di satu titik seperti sebelumnya. Kekuatan tempur Ming Chen menurun ke level yang jauh lebih lemah daripada Yi Tianyun. Susunan agung dunia bawahku. Apa yang telah kau lakukan? Ming Chen berkata dengan penuh kebencian. Yi Tianyun tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dikatakan Ming Chen, dan dia bergegas maju sekali lagi, siap untuk menyerang Ming Chen dengan pukulan mematikannya. Ming Chen dengan cepat menghindar, dan dengan lincah melompat mundur untuk menciptakan jarak antara dirinya dan Yi Tianyun. Lagi pula, Ming Chen masih berada di tahap Raja Roh lapisan ketiga. Tapi itu tidak penting sekarang, meskipun Ming Chen cepat, Yi Tianyun jauh lebih cepat. Yi Tianyun mengejar Ming Chen, dan dengan cepat memotong lengan kiri Ming Chen yang digunakannya untuk bertahan dari tebasan Yi Tianyun. Sialan! Sialan kau! Seru Ming Chen sambil wajahnya perlahan memucat karena kehilangan banyak darah. Meskipun dia merasuki tubuh Kaisar Dunia Bawah, dia masih bisa merasakan rasa sakit atau luka yang diderita tubuh itu. Ming Chen segera menggunakan mutiara harta karun dunia bawah di kepalanya untuk menyembuhkan lukanya. Cahaya biru yang tadi muncul kembali, dan pendarahannya berhenti, tetapi cahaya biru itu tidak bisa langsung meregenerasi lengannya yang hilang. Jangan lengah dulu, kata Yi Tianyun sambil menggunakan teknik bayangan dirinya, dan 3 klon dirinya muncul. Klon-klon ini lebih lemah darinya, karena hanya memiliki sepertiga kekuatan tempurnya. Tetapi Yi Tianyun hanya menggunakan teknik ini untuk memblokir jalur pelarian Ming Chen, bukan untuk membunuhnya. Jangan pernah meremehkan aku lebih dari ini, nak. Seru Ming Chen sambil meraung, dan mutiara harta karun dunia bawah di kepalanya berkilat liar. Kemudian, api dunia bawah membanjiri tempat itu saat meledak dari dalam mutiara harta karun dunia bawah. Ketiga klon yang dipanggil Yi Tianyun sebelumnya langsung terbakar menjadi abu karena daya tahannya tidak setinggi Yi Tianyun yang asli. Yi Tianyun sendiri sedikit terbakar oleh api yang menyebar begitu cepat. Dia langsung tahu bahwa api dunia bawah ini lebih kuat daripada api dunia bawah yang pernah dia temui sebelumnya. Yi Tianyun segera mengeluarkan seikat pil obat dan menelannya untuk memulihkan luka bakar yang dideritanya akibat api dunia bawah. Yi Tianyun mengamati api dunia bawah dengan mata penilainya untuk segera menilai bahaya yang dihadapinya, dan melihat bahwa api dunia bawah ini memang lebih kuat dari yang sebelumnya. Api ini adalah api dunia bawah tingkat bumi tingkat tinggi, sedangkan yang sebelumnya adalah api dunia bawah tingkat bumi tingkat rendah. Tak heran mengapa api dunia bawah kali ini bisa membakar Yi Tianyun sementara yang sebelumnya hanya terasa seperti geli. Yi Tianyun tahu bahwa api dunia bawah kali ini masih belum sebaik api abadinya, tetapi jumlah api dunia bawah terlalu banyak untuk bisa dibakar oleh api abadi. Aku tak menyangka kau memiliki kekuatan seperti ini. Berani-beraninya kau mendorongku hingga batas kemampuanku. Jika dewaku ada di sini, dia akan menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan satu jari, tetapi untuk saat ini, bisakah kau menjadi lebih kuat dari mutiara harta karun dunia bawahku? Kata Ming Chen dingin. Mutiara harta karun dunia bawah melayang di depan Ming Chen sambil terus melepaskan api dunia bawah. Yi Tianyun tahu bahwa jika api dunia bawah masih membanjiri tempat itu, akan sulit untuk membunuh Ming Chen. Yi Tianyun dengan cepat menyesuaikan kekuatan spiritualnya, karena dia tahu dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengalahkan Ming Chen. Kau tak punya apa-apa untuk dikatakan? Ah, sudahlah, hidupmu toh akan segera berakhir. Begitu pula hidup semua temanmu, kata Ming Chen dingin. Begitu dia selesai berbicara, 3 naga kegelapan muncul di belakang Ming Chen. Naga kegelapan ini sangat berbeda dari naga kegelapan lain yang pernah ditemui Tianyun. Naga kegelapan ini dipenuhi api dunia bawah yang dilepaskan oleh mutiara harta karun dunia bawah, membuatnya jauh lebih kuat. Yi Tianyun langsung tahu bahwa meskipun dia menggunakan jurus rahasia menelan langit, dia tidak akan mampu menyerap semua api dunia bawah yang akan dilemparkan naga kegelapan kepadanya. Lagi pula, api dunia bawah kali ini sudah di luar kemampuannya. Jadi, Yi Tianyun berdiri di tempatnya, tak bergerak, menunggu naga kegelapan untuk bergerak. Bagi Ming Chen, sepertinya Yi Tianyun sudah menyerah. Apakah kau menyerah? Apakah kau akhirnya mengerti bahwa perjuanganmu sia-sia?
kata Ming Chen sambil menyeringai penuh kemenangan. Namun, saat Ming Chen memerintahkan naga kegelapan untuk menyerang Yi Tianyun menghilang dari tempat itu, membuat naga kegelapan kehilangan targetnya. Apa? Kemana dia pergi? Kata Ming Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi segera dia merasakan bahaya dari belakangnya. Ming Chen segera berlari ke depan untuk menghindari apapun yang muncul di belakangnya, tetapi dia sudah terlambat. Sebuah pedang menebas pinggangnya dari belakang, dan gelombang pedang berhasil membelah tubuhnya menjadi dua. Bab 446. Pedang ilahi naga surgawi membelah tubuh Ming Chen. Pedang yang sangat tajam itu menembus api dunia bawah yang menyelimuti tubuh Ming Chen seperti mentega. Tubuh Ming Chen pun tak luput. Tubuhnya terbelah menjadi dua, menyebabkan bagian atas tubuhnya menyemburkan darah dalam jumlah yang sangat banyak. Ming Chen tahu bahwa tubuh kaisar dunia bawah ini sudah tamat. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya, karena sudah tidak mungkin untuk digerakkan. Mari kita mati bersama, kata Ming Chen sambil menyeringai jahat sementara naga kegelapan meraung, dan mutiara harta karun dunia bawah memuntahkan lebih banyak api dunia bawah. Yi Tianyun segera menyadari bahwa Ming Chen mengerahkan semua kekuatannya untuk membombardir tempat itu dengan jumlah api dunia bawah yang luar biasa. Yi Tianyun tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang karena kemampuan teleportasinya masih dalam masa pendinginan. Yi Tianyun awalnya berpikir untuk menggunakan teleportasi untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu yang berbahaya, tetapi dia malah menggunakannya untuk menyerang Ming Chen. Sekarang Yi Tianyun menyadari bahwa keputusannya adalah sebuah kesalahan. Ding! Situasi yang dialami pemain, Yi Tianyun, saat ini berbahaya, disarankan untuk segera melarikan diri. Sistem tiba-tiba memberitahu Yi Tianyun tentang bahaya yang sedang dihadapinya. Yi Tianyun menyadari bahwa jika sistem saja memperingatkannya, itu berarti dia bisa mati di sini. Sial! Aku tidak ingin menggunakan ini, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan lain, kata Yi Tianyun sambil memperlihatkan rune ilahi yang terukir di lengannya. Itu adalah rune ilahi dunia yang diberikan Ye Qingxuan kepadanya sebelumnya. Menggunakan rune ilahi ini memiliki efek samping yang sama dengan membakar esensi darah, bahkan mungkin lebih hebat. Dia mengetahuinya setelah melihat efek samping yang dirasakan Ye Qingxuan setelah menggunakan rune ilahi dunia ini sendiri. Namun, situasi saat ini terlalu mendesak untuk memikirkan efek sampingnya. Dia bisa mati di sini jika tidak berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia masih memiliki nyawa tambahan di inventarisnya, tetapi dia tidak ingin menggunakannya sekarang. Lagi pula, bahkan jika dia menggunakan nyawa tambahan itu, kobaran api setelah ledakan akan membunuhnya sekali lagi. Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan rune ilahi dunia dengan esensi darahnya. Kombinasi esensi darah dan rune ilahi dunia tersebut meningkatkan kekuatan tempurnya secara luar biasa, mencapai 315 juta. Ini hanya dari efek rune ilahi dunia dan mode gilanya, belum termasuk bonus yang mungkin didapatnya dari senjata, kemampuan, dan hal-hal lainnya. Yi Tianyun kemudian mengaktifkan garis darah Dewa Naga dan set naga surgawi miliknya, meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh hingga 360 juta poin. Tapi Yi Tianyun belum selesai. Dia menggenggam pedang ilahi naga surgawi, dan bayangan hantu baru perlahan muncul. Yi Tianyun ingin menggunakan kekuatan kebangkitannya. Setiap kultivator yang berhasil menembus ke tahap roh hampa dapat membangkitkan kekuatan laten mereka, dan kekuatan laten itu unik untuk setiap individu. Bayangan hantu yang muncul di belakang Yi Tianyun adalah bayangan hantunya sendiri. Bayangan itu meniru setiap gerakan Yi Tianyun sekaligus memiliki kekuatan tempur Yi Tianyun. Satu pedang menghancurkan pintu surga. Teriak Yi Tianyun sambil mengayunkan pedangnya ke depan untuk menciptakan gelombang pedang. Bayangan hantu juga meniru gerakan Yi Tianyun dan melakukan hal yang sama, menciptakan dua gelombang pedang yang berputar di sekeliling ruangan, memutus api dunia bawah yang menyelimuti ruangan. Kekuatan tempur Yi Tianyun mencapai tingkat mengerikan baru di angka 400 juta poin. Gelombang pedang menghancurkan naga kegelapan dan menetralkan api dunia bawah. Ming Chen memandang pemandangan itu dengan ngeri. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada peluang baginya untuk menang melawan remaja itu, baik dia menggunakan semua kemampuannya sejak awal atau tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapakah kau? Tanya Ming Chen dengan kengerian yang masih jelas terlihat di matanya. Yi Tianyun hanya berdiri di sana sambil menunggu gelombang pedang mencapai Ming Chen. Dia tidak ingin berbicara dengan orang mati. Setelah gelombang pedang menghancurkan tubuh kaisar dunia bawah, gelombang itu berputar ke arah dinding dan menghantamnya dengan keras.
Orang-orang awan surgawi di puncak merasakan gempa bumi dahsyat yang terjadi di bawah kaki mereka. Shi Suiyun dan yang lainnya khawatir akan keselamatan Yi Tianyun dan berharap tidak terjadi apapun pada Yi Tianyun. Banyak mata orang dipenuhi kekhawatiran sementara yang lain masih membersihkan kota kekaisaran dari jejak kekaisaran dunia bawah. Shi Suiyun tak tahan lagi dan mengalihkan perhatiannya kepada leluhur tua dari ras roh. Leluhur tua, kata Shi Suiyun karena ia tidak tahu bagaimana meminta bantuan leluhur tua untuk memeriksa Yi Tianyun, karena hal itu mungkin juga membahayakan nyawa leluhur tua. Tidak apa-apa. Aku mengerti jika kau tidak bisa bertanya langsung padaku. Aku juga ingin mengecek keadaan tuan rumah. Tapi, jika aku tidak segera kembali, tolong evakuasi tempat ini, kata leluhur tua sambil tersenyum. Bab 447. Leluhur tua dari ras roh memiliki tingkat kultivasi di tahap roh void, dan itulah sebabnya dialah satu-satunya yang dapat memeriksa situasi Yi Tianyun dengan aman. Tetapi saat leluhur tua hendak turun, Ren Long segera mengatakan bahwa dia juga akan pergi. Leluhur tua dari ras roh awalnya ingin menolak, tetapi setelah melihat tekad di wajah Ren Long, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain membawanya serta. Leluhur tua, kami juga ingin menjenguk tuan rumah bersamamu, teriak seorang murid ketika melihat Ren Long juga bisa turun bersama leluhur tua. Tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian di bawah sana. Ren Long berbeda. Dia bisa melindungi dirinya sendiri jika bahaya masih mengintai di bawah sana, sedangkan untuk yang lain, kalian hanya akan menjadi beban, kata leluhur tua dengan sungguh-sungguh. Yang lain menyadari bahwa apa yang dikatakan leluhur tua itu benar. Musuh Yi Tianyun saat ini adalah kaisar dunia bawah. Apapun bisa terjadi di sana, dan jika tuan rumah kalah, itu berarti kaisar dunia bawah dapat menyerang mereka ketika dia melihat mereka memasuki ruangan tempat dia berada saat ini. Hal ini juga berlaku untuk Shi Suiyun. Dia juga ingin mengikuti leluhur tua dari ras roh ke sana, tetapi dia tahu bahwa kultivasinya terlalu rendah untuk memasuki tempat itu. Dia merasa bahwa statusnya sebagai pemimpin sekte tidak ada artinya, karena dia bahkan tidak bisa mengecek status Yi Tianyun. Namun demikian, dia tidak mengatakan apapun kepada leluhur tua karena dia takut menjadi beban. Setelah semua orang tenang mendengar kata-kata leluhur tua ras roh, leluhur tua dan Ren Long saling mengangguk dan turun ke tempat yang sebelumnya dituju Yi Tianyun. Mereka memperhatikan bahwa jalan itu diterangi oleh api dunia bawah, sehingga menyulitkan mereka berdua. Meskipun formasi besar dunia bawah telah dihancurkan, masih ada banyak api dunia bawah di tempat itu. Kita baru turun beberapa langkah, tapi sudah sulit untuk melanjutkan, kata leluhur tua dengan nada sedih. Ya, api dunia bawah ini memang luar biasa. Aku yakin tidak ada seorang pun di bawah tahap transformasi inti yang bisa memasuki tempat ini, kata Ren Long dengan sungguh-sungguh. Mereka berjalan turun, tetapi ketika mereka hampir sampai di bawah, ledakan lain terjadi di bawah, di tempat Yi Tianyun seharusnya berada. Keduanya mengepalkan tinju dan menguatkan tekad mereka, karena mereka harus memeriksa dan membantu Yi Tianyun jika diperlukan. Setelah ledakan mereda, keduanya melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak. Saat melakukannya, mereka menyadari bahwa api dunia bawah telah menjadi jauh lebih ganas dan kuat. Ketika mereka sampai di bawah, mereka melihat ke dalam ruangan dan melihat sosok Yi Tianyun berdiri di samping, memegang pedang panjang sambil menatap tajam ke depan. Ren Long memperhatikan bahwa tubuh Yi Tianyun terbakar dan mengalami banyak luka kecil. Namun secara keseluruhan, Ren Long tidak melihat kondisi yang mengancam jiwa. Keduanya tidak menemukan sosok lain selain Yi Tianyun, tetapi mereka melihat darah berceceran di mana-mana, sementara banyak potongan tubuh manusia berserakan di lantai, membuat ruangan itu tampak menjijikkan. Raja Roh, teriak leluhur tua ras roh. Namun, begitu mereka hendak berjalan menuju Yi Tianyun menghentikan mereka berdua. Jangan mendekat. Api dunia bawah di sekitarku akan melukaimu dengan parah. Aku baik-baik saja, biarkan aku menyelesaikannya di sini dulu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Yi Tianyun mendengar suara notifikasi sistem. Ding! Berhasil membunuh Kaisar Agung Dunia Bawah. Hadiah. 90 juta XP, 10.000 CPS, 10.000 SPS. Seni ilahi dunia bawah, telapak tangan ilahi dunia bawah. Seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah. Teknik rahasia, naga kegelapan. Jiwa dunia bawah, langka, pedang ilahi dunia bawah, alat suci tingkat tinggi, zirah dunia bawah, alat suci tingkat tinggi, sepatu bot dunia bawah, alat suci tingkat tinggi, api dunia bawah,
api tingkat menengah bumi. Ding! Selamat atas keberhasilanmu membunuh musuh elit. Hadiah: 100 juta XP, 100.000 CPS, 10.000 SPS, 1 roulette lotre super yang ditingkatkan. Hadiahnya luar biasa, tetapi Tianyun merasa sedikit kecewa karena efek kartu XP sudah habis. Kalau tidak, dia pasti bisa naik level sekali lagi di sini. Tapi Tianyun sedikit penasaran karena dia tidak menerima hadiah apapun dari membunuh jiwa Ming Chen. Dia mencoba mencari mutiara harta karun dunia bawah, tetapi malah melihat bayangan yang berkedip-kedip merayap menuju api dunia bawah yang dia curigai memegang mutiara harta karun dunia bawah. Yi Tianyun mencoba melihatnya dengan mata penilainya, dan dia menyeringai setelah mengetahui apa itu. Jiwa Ming Chen. Tahap transformasi inti lapisan ke-8 basis kultivasi. Yi Tianyun menduga Ming Chen belum mati, jadi dia bergegas menuju bayangan itu dan menjebaknya di dalam telapak tangannya. Kau pikir kau mau pergi kemana? Kata Yi Tianyun dingin sambil mengulurkan tangan satunya ke arah mutiara harta karun dunia bawah. Lepaskan aku. Mari kita buat kesepakatan. Lepaskan aku, dan aku akan memastikan dewaku tidak menyerang faksi kalian, kata Ming Chen dengan gugup. Membiarkanmu pergi? Apa kau pernah berpikir aku akan mempercayai kata-katamu? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kau hanya akan kembali dan membawa lebih banyak orang yang mungkin jauh lebih kuat darimu dan mulai membuat kekacauan di tempatku. Sepatah kata dari seorang penjahat tidak pernah bisa dipercaya, kata Yi Tianyun sambil meremas jiwa Ming Chen. Aku bersumpah demi jiwaku bahwa aku akan membawa banyak orang ke sini untuk menghancurkanmu, kata Ming Chen sambil dihimpit hingga tewas. Aku akan menunggunya, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Bab 448. Ding! Berhasil membunuh jiwa Ming Chen. Hadiah: 120 juta XP, 12.000 CPS, 15.000 SPS, seni ilahi dunia bawah, telapak ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh terbakar dunia bawah, seni rahasia naga kegelapan, peta harta karun dunia hantu, langka, ordo rahasia dunia hantu, langka, lempeng bintang dunia hantu, langka. Banyak item baru muncul sebagai hadiah Yi Tianyun segera setelah dia membunuh jiwa Ming Chen. Dari nama item tersebut, Yi Tianyun berpikir bahwa itu mungkin lebih penting daripada peralatan apapun. Namun tetap saja sayang Ming Chen tidak menjatuhkan harta karun ilahi apapun saat dia mati. Inilah mengapa kau harus menyerah begitu melihatku datang, kata Yi Tianyun sambil menyeringai melihat api dunia bawah di depannya. Yi Tianyun tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk membuktikan perkataan Ming Chen yang mengatakan akan membawa negara ilahi untuk menyerang Yi Tianyun, tetapi dia tahu bahwa dia tetap harus bersiap karena dia tidak ingin meremehkan musuhnya. Yi Tianyun tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan negara ilahi di masa depan, atau dia akan hancur. Namun yang pasti, dia tidak menyesali keputusannya untuk membunuh Ming Chen, karena dia tahu Ming Chen akan menyerangnya lagi. Setelah itu, Yi Tianyun mendengar suara klik di sudut ruangan dan menemukan bahwa mutiara harta karun dunia bawah jatuh di sudut ruangan. Dia berjalan menuju mutiara harta karun dunia bawah dan mengambilnya dari tanah. Karena kematian Ming Chen, mutiara harta karun dunia bawah ini seharusnya tidak memiliki pemilik. Yi Tianyun segera meneteskan setetes darahnya ke mutiara itu. Mutiara harta karun dunia bawah segera menyerap darah Yi Tianyun, dan darah itu beriak di sekitar permukaan mutiara. Renlong dan leluhur tua ras roh hanya mengamati Yi Tianyun dari pintu, karena mereka tahu bahwa api dunia bawah di ruangan tempat Yi Tianyun berada saat ini dapat dengan mudah membakar mereka menjadi abu. Namun keduanya terkejut ketika mendengar Yi Tianyun berteriak berkumpul. Dan tiba-tiba api dunia bawah di ruangan itu mengelilingi Yi Tianyun dan menutupi seluruh tubuhnya. Yi Tianyun tahu bahwa ini adalah proses agar harta karun ilahi mengenalinya sebagai tuannya, jadi dia tetap tenang. Setelah beberapa saat, api dunia bawah segera kembali ke dalam mutiara harta karun dunia bawah, meninggalkan ruangan dengan banyak bekas hangus di dinding. Yi Tianyun sedikit terkejut, karena sepertinya mutiara harta karun dunia bawah menolak Yi Tianyun sebagai pemilik barunya. Namun Yi Tianyun menyadari bahwa ia harus memiliki api dunia bawah terlebih dahulu sebelum bisa menjadi pemilik baru mutiara harta karun dunia bawah. Dia memeriksa inventarisnya dan segera mengaktifkan api dunia bawah yang didapatnya dari membunuh kaisar dunia bawah sebelumnya, dan dia langsung mengalihkan fokusnya kembali ke mutiara itu. Ayo! Seru Yi Tianyun sambil mengaktifkan kembali mutiara harta karun dunia bawah.
Api dunia bawah di dalam mutiara itu segera menyembur keluar dan menyelimuti tubuh Yi Tianyun seperti sebelumnya. Kali ini berhasil. Yi Tianyun dapat merasakan harta karun ilahi menyatu dengan api dunia bawah di tubuhnya dan mutiara harta karun dunia bawah itu sendiri bersinar dengan warna biru muda. Bagus, sekarang aku punya harta karun ilahi sendiri, seru Yi Tianyun sambil menyeringai puas. Sekarang dia bisa mengendalikan api dunia bawah manapun di dunia ini. Yi Tianyun segera mengalihkan perhatiannya ke api dunia bawah yang tersisa di dinding pintu masuk dan langsung menguji kekuatan harta karun ilahi itu. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan berteriak, "Kemarilah!" Dan api dunia bawah di dinding itu segera berkumpul di tangannya. Yi Tianyun menyeringai dan segera memasukkan api dunia bawah ke dalam mutiara harta karun dunia bawah. Mutiara ini dapat menghasilkan api dunia bawah sendiri, tetapi jumlahnya sedikit. Lebih baik mengumpulkan dan memperoleh api dunia bawah di dunia luar untuk mengisi api dunia bawah dan dengan demikian meningkatkan kemampuan harta karun ilahi. Namun masalahnya adalah api dunia bawah itu langka, itulah sebabnya tidak banyak orang yang memiliki api surgawi mereka sendiri. Yi Tianyun kemudian berhasil menyerap semua api dunia bawah yang tersisa di dalam mutiara harta karun dunia bawah. Lalu dia berjalan menuju Renlong dan leluhur tua. Ini hebat. Aku punya satu api lagi untuk digunakan di masa depan. Pertarungan ini memiliki akhir yang menyenangkan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai senang. Lagi pula, api dunia bawah bukanlah sesuatu yang jahat. Itu sama seperti api surgawi lainnya, satu-satunya yang jahat adalah orang-orang yang menggunakannya. Raja Roh, bagaimana kau bisa menyerap api dunia bawah sebanyak itu? Tanya leluhur tua dengan rasa ingin tahu. Ini semua berkat alat ilahi yang baru saja kudapatkan setelah membunuh kaisar dunia bawah tadi. Sekarang aku bisa mengendalikan api dunia bawah yang bisa kulihat. Yi Tianyun berkata jujur kepada leluhur tua, dia mempercayai orang-orang di sekitarnya. Karena itu, dia tidak perlu berbohong tentang pencapaiannya. Kau benar-benar membunuh kaisar dunia bawah? Kau bahkan mendapatkan peralatan ilahinya. Kau luar biasa, Raja Roh, kata leluhur tua dengan penuh semangat. Ayo kita keluar dulu. Kurasa orang-orang di atas sana khawatir dengan keselamatanmu, kata leluhur tua sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun. Kau sungguh luar biasa, saudara Yi. Kekaisaran Naga Langit sangat beruntung memiliki pangeran sekuat dirimu. Sekarang, begitu kita keluar dari sini, aku akan segera memerintahkan prajurit Kekaisaran Naga Langit untuk menghapus pengaruh Kekaisaran Dunia Bawah di benua ini. Tidak akan ada lagi Kekaisaran Dunia Bawah setelah hari ini, kata Renlong dengan sungguh-sungguh. Ya, aku setuju denganmu, saudaraku. Tidak akan ada lagi Kekaisaran Dunia Bawah setelah hari ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum bahagia ke arah Renlong. Bab 449. Renlong dan leluhur tua menaiki tangga dengan riang karena mengira pertempuran telah usai, tetapi Yi Tianyun segera tampak muram dan menggelengkan kepalanya. Ada apa, Raja Roh? Tanya leluhur tua saat melihat tatapan serius Yi Tianyun. Semuanya belum berakhir. Kekaisaran dunia bawah memang sudah tamat, tapi aku khawatir kita punya musuh baru. Kekaisaran dunia bawah telah bersekutu dengan utusan negara ilahi, dan aku khawatir, negara ilahi akan segera menyerang kita, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Negara ilahi? Renlong dan leluhur tua terkejut, mereka tahu bahwa negara ilahi adalah langkah selanjutnya setelah kekaisaran, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang faksi negara ilahi, jadi mereka mengira negara ilahi hanya ada dalam dongeng dan mitos. Jika itu benar-benar ada, maka itu berarti faksi tersebut akan dipenuhi oleh begitu banyak kultivator roh void, karena tempat negara ilahi dikatakan sebagai surga bagi kultivator di bumi. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah dan begitu banyak alat ilahi untuk membantu mereka berkembang. Aku tahu ini masalah serius, jadi dengan pemikiran itu, kita harus memberitahu yang lain tentang apa yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi untuk menghindari kekacauan di jajaran kita harus memberitahu tetua dan yang lebih tinggi terlebih dahulu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Aku setuju dengan keputusan Raja Roh. Kita harus merahasiakan hal ini dari murid itu untuk sementara waktu, kata leluhur tua sambil mengangguk. Tapi, ayo kita naik sekarang, kata Yi Tianyun sambil berjalan ke atas. Namun, saat berjalan ke atas, Yi Tianyun menoleh ke belakang sejenak, dan dia tahu bahwa dia akan segera kembali ke sini untuk memperkuat mutiara harta karun dunia bawah lebih lanjut. Lagi pula, lubang di tengah ruangan tadi adalah reservoir api dunia bawah alami. Begitu Yi Tianyun sampai di ruang singgasana,
semua orang langsung berteriak dan bersorak untuk Yi Tianyun karena merasa lega Yi Tianyun selamat dan sehat. Tapi bukan itu saja. Mereka juga tahu bahwa Yi Tianyun pasti telah menang melawan Kaisar Dunia Bawah. Kalau tidak, dia tidak akan keluar secepat ini. Aku tahu kau akan kembali dengan selamat, kata Shi Suyun sambil memeluk Yi Tianyun dan tersenyum hangat padanya. Yi Tianyun juga tersenyum padanya, dan pada semua orang yang dengan setia menunggunya kembali. Segalanya segera berakhir, dan murid Istana Awan Surgawi, serta prajurit Kekaisaran Naga Langit bekerja sama untuk membersihkan kekacauan di kota Kekaisaran Dunia Bawah dengan membakar semua mayat. Yi Tianyun kemudian menugaskan Sekte Roh untuk mencari dan menghancurkan sisa-sisa Kekaisaran Dunia Bawah yang mungkin masih ada di benua Dunia Bawah untuk mengurangi beban kerja Kekaisaran Naga Langit. Yi Tianyun juga memberikan bantuan kepada Sekte Roh dengan mengirimkan naga hitam dan naga merah untuk membantu mereka jika, kebetulan, mereka bertemu lawan yang sulit. Tetapi sebelum semua itu, Yi Tianyun mengumpulkan para tetua dan yang lebih tinggi untuk membicarakan masalah yang akan datang. Hasil pertemuan itu positif, karena memang benar bahwa semua orang merasa sedikit takut karena mereka tidak siap untuk melawan lawan yang mereka kira hanyalah mitos. Bagaimana kita bisa melawan bangsa ilahi? Jika bukan karena kekuatan penguasa istana, kita bahkan tidak punya peluang melawan Kekaisaran Dunia Bawah, kata seorang tetua dengan gugup. Bukan begitu. Kita masih belum tahu kapan bangsa ilahi akan menyerang, mereka bahkan mungkin tidak akan datang. Tapi satu hal yang jelas. Kita tetap harus bersiap untuk serangan mereka, entah mereka benar-benar datang atau tidak. Dan jangan terlalu khawatir, dari kelihatannya, mustahil bagi bangsa ilahi untuk menyerang dalam skala besar, karena itu akan melukai harga diri mereka. Saya yakin kita akan melihat kedatangan seorang ahli skala kecil dari mereka, kata Yi Tianyun, berusaha menenangkan semua orang. Yi Tianyun memperhatikan ekspresi semua orang, dan dia menyadari bahwa semua orang belum sepenuhnya yakin, jadi dia meyakinkan mereka sekali lagi. Aku tahu kita tidak punya peluang melawan mereka sekarang, tapi aku juga tahu jika kita diberi cukup waktu, kita akan lebih kuat dari bangsa ilahi manapun. Kita mengalahkan Kekaisaran Dunia Bawah yang semua orang katakan tak terkalahkan. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan jika kita punya waktu untuk mempersiapkannya, kata Yi Tianyun dengan sepenuh hati. Kata-kata Yi Tianyun sungguh menenangkan. Orang-orang yang dikumpulkan Yi Tianyun mulai merenung dan mereka merasa bahwa kata-kata Yi Tianyun memang benar. Mereka telah mencapai banyak prestasi bersama yang hampir mustahil di mata kultivator biasa. Bahkan, mereka menyadari bahwa kemajuan kultivasi mereka lebih cepat dari biasanya. Tuan rumah benar. Kita harus percaya diri. Kita memiliki tuan rumah yang akan membantu kita melewati musuh. Kita harus berusaha dan berani, karena masa depan masih akan datang, kata seorang tetua dengan penuh percaya diri. Semua orang mulai mengangguk karena mereka juga berpikir hal yang sama seperti tetua. Perasaan mereka mulai menyatu karena kepercayaan mereka pada Yi Tianyun tak tergoyahkan, sehingga mereka akan mendukung setiap keputusan Yi Tianyun mulai sekarang. Jangan khawatir, sekuat apapun musuhnya, kita akan mampu mengatasinya, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Semua orang mulai bersorak dan meneriakkan nama Yi Tianyun saat mereka merasakan kekuatan kata-kata dari Yi Tianyun. Setelah menjelaskan semuanya, Yi Tianyun membiarkan mereka melanjutkan tugas mereka untuk melenyapkan sisa-sisa Kekaisaran Dunia Bawah. Semua orang segera pergi untuk menangani tugas masing-masing sementara Yi Tianyun ditinggalkan bersama Shi Suyun. Bibi, maafkan aku, sepertinya masalah tak pernah meninggalkanku, kata Yi Tianyun malu-malu. Tidak apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa didikte oleh siapapun, membuatmu lebih dapat dipercaya dan lebih mampu memimpin kita menuju kejayaan. Tapi kamu harus tahu bahwa apapun jalan yang kamu pilih, aku akan selalu ada untuk mendukungmu, kata Shi Suyun dengan hangat dan penuh percaya diri di wajahnya. Bab 450. Ekspresi Shi Suyun tiba-tiba berubah sedih saat ia ingat bahwa ia tidak banyak membantu. Yi Tianyun melihat perubahan ekspresi Shi Suyun dan segera memeluknya. Apa yang Bibi pikirkan sekarang? Mengapa Bibi sedih? Tanya Yi Tianyun dengan penuh kasih sayang. Tianyun, aku merasa aku tak sanggup lagi mengimbangi dirimu. Saat kau turun ke sana untuk melawan Kaisar Dunia Bawah, aku bahkan tak punya kualifikasi untuk memastikan keselamatanmu. Kau tahu, yang kuinginkan hanyalah berada di dekatmu, kata Shi Suyun, masih dengan ekspresi sedih. Yi Tianyun menggenggam tangannya dan menatap matanya. Tidakkah kau ingat bahwa setiap kali aku kembali, kaulah orang pertama yang kucari?
Yi Tianyun tersenyum tipis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu Shi Suiyun soal perasaannya. Dia juga tidak bisa membantunya dalam kultivasinya. Namun dia tahu bahwa dia bisa memberikan semua pil obat yang dibutuhkannya, atau seni bela diri yang diminatinya, atau senjata apapun yang bisa dia gunakan dengan sempurna. Kultivasi Shi Suiyun sudah cukup baik, tetapi dia masih kesulitan menembus ke tingkat lanjutan. Shi Suiyun sedikit terkejut ketika teringat bahwa Yi Tianyun selalu langsung menemuinya begitu kembali ke sekte. Hanya segelintir orang yang bisa bekerja berdampingan denganku, tetapi kaulah satu-satunya orang yang akan kutemui saat kembali, orang yang bisa kukatakan sebagai rumahku, kata Yi Tianyun lembut dengan senyum hangat. Shi Suiyun kemudian bersandar di bahu Yi Tianyun karena dia tidak ingin membicarakannya lagi, dan dia hanya ingin bersama Yi Tianyun untuk sementara waktu. Yi Tianyun membiarkan Shi Suiyun bersandar padanya. Dia bahkan membuat dirinya melayang untuk menopang berat badan mereka. Yi Tianyun tidak tahu bagaimana cara menenangkan Shi Suiyun, tetapi dia tahu bahwa Shi Suiyun tidak akan menyerah dalam berkultivasi, dan suatu hari nanti, dia akan berdiri di samping Yi Tianyun setara dengannya. Namun untuk saat ini, dia juga tidak keberatan dengan hari yang damai ini. Hal itu juga berlaku untuk Yi Wei dan Jiu Lingyun. Namun untuk saat ini, mereka akan membantu di sekitar rumah dengan mengelola rumah awan surgawi. Yi Tianyun tidak perlu mendorong mereka untuk berkultivasi, karena dia tahu bahwa mereka akan melakukannya sendiri. Setelah itu, Yi Tianyun pergi mencari sesuatu yang bisa dia lakukan sementara Shi Suiyun sibuk dengan berbagai hal yang harus dia urus di dalam sekte giok surgawi. Yi Tianyun ingin membantu melenyapkan sisa-sisa kekaisaran dunia bawah, tetapi dia tidak bisa membiarkan siapapun berpikir bahwa dia tidak mempercayai mereka, jadi dia hanya muncul ketika musuh agak sulit dihadapi. Namun, ia juga memastikan bahwa siapapun yang menyerahkan diri akan diampuni. Mereka yang menyerah juga tidak akan menjadi budak, karena Yi Tianyun akan membiarkan mereka meninggalkan benua dunia bawah. Yi Tianyun tidak ingin bersikap kejam seperti kekaisaran dunia bawah di masa lalu. Dia tahu bahwa orang-orang itu tidak punya pilihan karena mereka hidup di bawah pengaruh kekaisaran dunia bawah, jadi Yi Tianyun hanya memberi mereka pilihan untuk mencari kehidupan lain di tempat lain. Akhirnya, setelah beberapa minggu, hanya tersisa satu kota yang masih berada di bawah pengaruh kekaisaran dunia bawah. Kota ini juga menjadi tempat tinggal jenderal dan menteri elit kekaisaran dunia bawah, dan mereka tidak mau menyerah. Kami tidak akan pernah menyerah. Jika kalian ingin menduduki kota ini, kalian harus mendapatkannya setelah kami mati. Teriak menteri itu dari dalam tembok kota dengan penuh tekad. Orang-orang dari kekaisaran dunia bawah lainnya yang berada di dalam juga meneriakkan hal yang sama dari dalam, berhasil membuat Yi Tianyun sangat kesal. Sepertinya kau bertekad untuk melakukan pertarungan terakhir ini, bukan? Tahukah kau bahwa tidak ada ahli yang tersisa yang akan menyelamatkanmu? Kaisar dunia bawah dan guru kekaisaran semuanya telah mati, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kata-kata Yi Tianyun membungkam semua orang di dalam. Mereka sudah tahu bahwa kekaisaran dunia bawah telah runtuh. Tetapi karena mereka tidak menyaksikan kematian kaisar dunia bawah sendiri, mereka tidak mempercayai berita yang telah menyebar ke seluruh dunia. Karena kau masih begitu keras kepala ingin melawan pasukanku, maka aku akan memberikannya padamu sekarang, kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangannya ke depan sebagai isyarat untuk maju. Naga merah dan naga hitam segera menyerbu gerbang kota dan menghancurkannya sambil menyemburkan api panas ke para kultivator di dalam kota. Kedua naga ini telah menembus ke tahap roh kekosongan. Dengan demikian, jika musuh tidak memiliki siapapun yang setara dengan guru kekaisaran, kedua naga ini akan tak terkalahkan. Setelah beberapa saat, kota itu dilalap api saat naga-naga membakar setiap rumah yang coba dimasuki para kultivator musuh. Namun, suara yang ditunggu-tunggu Yi Tianyun akhirnya terdengar. Kami salah. Kumohon, kami menyerah. Teriak kultivator dari dalam kota itu dengan gugup. Semangat musuh sudah jatuh ke titik terendah. Yi Tianyun tahu bahwa orang-orang itu tidak akan pernah lagi melawannya, tetapi dia tetap harus memberikan semacam hukuman kepada mereka. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, tetapi jika kau salah pilih, kau akan langsung mati, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Inilah cara Yi Tianyun menunjukkan belas kasihan dan penyelamatan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak ingin menempuh jalan seperti kekejaman yang telah dilakukan kekaisaran dunia bawah selama ini. Bersambung.